Saat ini kita tepat berada di lereng Bromo, tepatnya di daerah Nokojajar. Jadi selain sebagai daerah wisata penopang Gunung Bromo, Nokojajar juga sebagai salah satu daerah penghasil susu segar terbesar di Jawa Timur, mencapai 130 ton per hari. Selain peternakan, pertanian juga sebagai usaha mayoritas penduduk sekitar, mulai dari apel, durian, alpukat, jeruk, dan lain-lain. Dan juga termasuk sayur mayur, mulai dari kentang, wortel, kubis, dan masih banyak yang lainnya. Tapi di kesempatan kali ini, kita akan fokus membahas tentang peternakan yang ada di Nokojajar, di mana saat ini peternakan nasional masih memenuhi tidak lebih dari 20% kebutuhan susu nasional. Dan tragisnya lagi, kekurangan itu kita masih harus impor dari negara lain. Bisa Anda bayangkan betapa besarnya peluang peternakan sapi perah di negeri kita ini. Tapi melihat kondisi di lapangan, itu semua berbanding terbalik. Jika kita dipaksa meningkatkan produksi susu, otomatis kita harus meningkatkan populasi sapi perah. Sedangkan lahan hijauan kita semakin berkurang. Selain itu, limbah yang dihasilkan juga cukup tinggi. Kita melihat di daerah Nokojajar dengan populasi sekitar 23.000 ekor, itu bisa menghasilkan limbah kotoran sapi kurang lebih sekitar 500 ton per hari. Jadi ini cukup menarik. Mulai dari sini kita akan membahas problem-problem dan penyelesaian dari peternakan sapi perah. Yang pertama tentang peningkatan produksi, yang kedua berkurangnya lahan, dan yang ketiga penanganan limbah. Dari tiga masalah tersebut kita sudah ada solusinya, tapi untuk di kesempatan kali ini kita akan fokus di penanganan limbah. Dan untuk penanganan limbah di Nokojajar kita ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita buat sebagai biogas. Kita sudah berjalan. Kita sementara ini membangun sekitar 1126 reaktor biogas yang tersebar di 12 desa dengan kapasitas rata-rata 8 kubik. Yang kedua, kita akan membuat kotoran sapi sebagai biomasa. Dan kita juga sudah melakukan uji ilmiah dan trial error tentang biogas dari kotoran sapi yang ternyata memiliki kalori yang cukup tinggi dan bisa sebagai energi terbarukan. Dan yang ketiga, sebagai pupuk organik. Kali ini kita akan fokuskan dulu di pupuk organik, karena mengingat residu kimia di tanah kita sudah mulai tinggi, maka dari sini kita harus memanfaatkan limbah kotoran sapi yang sangat melimpah, yang mencapai 500 ton per hari. Dan itu bisa dikatakan ada tambang emas hitam di lereng Gunung Bromo. Kita yakin pupuk organik dari kotoran sapi sangat bagus. Kenapa? Karena ketika kita buang aja gitu kotoran sapi ke tanah, otomatis tanah itu akan subur. Nah, apalagi kalau kita proses, gimana bagus dan dahsyatnya nanti pupuk ini. Dan masih ada banyak manfaat dari pupuk organik. Antara lain, yang pertama, untuk penyelamatan lingkungan dari karbon yang dihasilkan kotoran sapi. Yang kedua, kebersihan lingkungan, mulai dari aliran sungai, mulai dari bau yang tidak sedap di pemukiman penduduk. Dan yang ketiga, penambahan penghasilan bagi peternak. Dan keempat, lahan yang selama ini dibuat sebagai tempat pembuangan limbah di belakang kandang, itu bisa dibuat tempat umbaran sapi, agar sapinya menjadi lebih sehat dan menghasilkan susu yang berkualitas tinggi. Karena kita mengarah ke organik, kita juga menganut tentang animal welfare, yang wajib memiliki umbaran sapi. Dan yang kelima, kita bisa membuka lapangan kerja baru tentunya. Dan ketika pupuk ini nanti berkembang, saya yakin pertanian akan meningkat dengan adanya pupuk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, kita bikin target bisa memanfaatkan 100% bahan baku dari limbah kotoran sapi, yakni 500 ton per hari. Otomatis kita berharap pasar ini ada campur tangan dari pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah dengan kebijakannya, dan juga petani dengan kesadarannya akan pentingnya pupuk organik. Saya yakin dimulai dari peternakan dan pertanian yang maju, macan Asia akan bangkit kembali. Saya ingat kata-kata Bung Karno, beri kita 10 muda akan kita guncangkan dunia. Kali ini beri kita kesempatan akan kita guncangkan dunia.